Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt, tadi dengan Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan. Bang Zulhas, kita sudah banyak membahas soal capres, ya Bang, cawapres, Ya, Renhat. koalisi, yang kita belum tahu ternyata siapa yang akan diusung oleh PAN sebenarnya, tapi mungkin publik sudah mulai membaca-baca kemana arah dukungan itu akan diberikan. Sekarang soal PAN sendiri, Bang Zulhas, yang di 2024 nanti kembali akan bertarung di Pileg, tapi di saat yang sama kita tahu bahwa ada partai umat yang disebut-sebut ini bisa menggerus suaranya PAN. Sebetulnya Bang Zulhas sudah mengatakan berbeda begitu ya kira-kira ya. Tapi bagaimana kemudian PAN menyiapkan eh, kehadiran partai umat ini kalau kita bicara soal raihan suara nanti di Pileg 2024, Bang? Partai politik itu tergantung kepada dirinya. Hmm, Tidak ada partai politik tergantung kepada partai lain tuh nggak ada. hmm, Jadi kalau kinerja partai kita bagus, ya publiknya tentu akan menilai baik gitu. hmm, Tidak bisa partai saya tidak bekerja, tapi bagus karena partai lain. hmm, Atau sebaliknya, ya kan? Pekerjaannya bagus, jelek kalau enggak gitu. Jadi itu. Tapi apapun tentu ada Partai Umat, ada Pak Amin ya, meninggalkan PAN berkurang, ya mestilah, nggak mungkin tidak. Pak Amin ada pengikutnya. Ya. Nah, tapi juga kita bertambah banyak. Gitu. Dulu saya di Tapal Kuda itu nggak bisa masuk, sekarang diterima. Tapal Kuda, pondok-pondok. Bahkan caleg-caleg kita banyak Gus sekarang. Pondok-pondok yang ratusan tahun ternama sekarang tidak ada barrier. Saya lancar gitu ya, bisa punya kandidat dari mereka juga bagus sekali. Dari kalangan nasionalis juga banyak gitu, yang bergabung caleg-caleg kita itu. Nah, PAN ini Partai Amanat Nasional itu simbolnya itu matahari, ya, Renhat. Matahari itu filosofinya itu tidak pernah membedakan makhluk apapun. Dia memberikan kasih sayang, ya kehidupan, menyinari semuanya. menyinari semuanya. Tidak pernah ditanya kamu sukunya apa, agamanya apa, juga nggak ada. Ya terpenting cita-cita kita sama. Ingin membawa Indonesia maju melalui persatuan yang kokoh. Sehingga kita bisa maju secara rasional dan itulah tujuan kita adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah di PAN siapapun berhak untuk menjadi apapun tergantung prestasi dan kompetensinya. Nah, ini Partai Amanat Nasional. Sementara yang satu lagi kan Partai Islam. Tentu beda gitu ya. Kita inklusif terbuka. Bahwa kemudian Partai Umat disebut bisa menarik putra-putrinya Pak Amin yang sekarang ada di PAN? Ya nggak apa-apa kan. Kan satu beda jelas. Kalau kan saya bilang, kalau dibilang nggak ada yang keluar ya pasti ada. Ada. Cuman tambah saya banyak gitu. Tadi saya katakan, saya diterima di NTT, saya terima di Tapal Kuda, kayak terima saya gitu ya. Basis-basis Nahdlatul Ulama, dan PBNU dan lain-lain. Saya Matalau Anwar, yang di Banten ya, itu yang di Rembang itu sekarang luar biasa. Sambutannya kepada Partai Amanat Nasional itu luar biasa. Bahkan di Jawa Timur kadang-kadang diplesetkan. Wah PAN sekarang ya, Partai Anak Nahdien ya. Gitu. Jadi kadang-kadang sampai begitu. Jadi karena apa namanya tuh marketnya lebih luas kan. Ya. Partai Anak Nahdien. Kalau di Jawa Timur disingkatin begitu. Biasanya kan Partai Artis Nasional, Bang. Nah, ada juga yang mau. Karena ada artis-artis yang kemudian Iya. gabung, itu masih jadi bagian dari strategi juga. PAN tuh begini, sebagai filosofi kita matahari tadi, kita tidak pernah membeda-bedakan. Apakah dia itu artis, apakah dia itu dari birokrat, apakah dia akademisi, apakah teman-teman dari media ya, yang birokratnya wartawan, ataukah dia TNI Polri, sama saja. Mereka sama. Kita tidak pernah membedakan. Yang penting basisnya adalah kompetensi dan kinerjanya. Gitu. Dia sanggup, dia bisa, dia bagus, bisa jadi apapun di PAN. Nah, itu. Oke. Tidak harus karena pangkatnya, karena enggak. Siapa saja. Saya ini kan apa backgroundnya. Dulu ketua umum PAN tuh Sultan Bakir, ya. Orang biasa-biasa juga. Pak Hatta juga gitu ya, pengusaha juga gitu, bisa ya. Saya juga begitu gitu. Jadi di PAN tuh kita ada kesetaraan. Gitu. Oleh karena itu di Partai Amanat Nasional ada artis, ada kemarin 27
lebih TNI masuk gitu, mendaftar caleg di kita gitu. Itu oke semua. Ada yang TNI, ada yang polisi kan, ada yang dari akademisi gitu, macam-macam backgroundnya. Iya. Oke. Jadi Anda meyakini bahwa PAN siap berkompetisi dengan siapapun, termasuk juga dengan Partai Umat besutannya Pak Amin Rais? Ya tentu yang berat itu kita bukan berat ya, justru kompetitor kita tuh yang besar dong. Ya kan, yang PDI Perjuangan, Golkar, tentu Gerindra dan lain-lain. Itu yang kita mau kejar kan? Gitu. Ada ini tidak Pak, di Pileg 2024 ini ada tidak sesuatu yang khusus atau strategi khusus yang disiapkan oleh PAN agar bisa mendongkrak suara? Karena Oh tentu. survei juga kan mengatakan tidak lolos dan lain sebagainya. Ya kalau survei itu biasa. Kalau ada 2 survei saya nggak usah sebut, itu pasti Perindo nomor 1 kan? Karena mungkin temannya Perindo gitu. Mungkin ya. Bahkan Perindo bisa ngalahkan Nasdem, ngalahkan Demokrat, ngalahkan semuanya gitu. Tapi survei-survei yang lain ya kami angkanya 4,1, 4,2, 3,9 gitu. Nah, tentu yang baik atau yang tidak itu buat kita masukan. Karena paling penting sekali lagi kinerja partai itu sendiri gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan strategi khusus ya tidak ada yang khusus sebetulnya. Karena partai politik lain juga melakukan hal yang sama. Nah, tentu ada istilahnya itu pembenahan internal agar menjadi solid, kokoh dan kuat, tangguh. Ya, struktur partai itu diperkuat betul agar menjadi tangguh. Yang kedua tentu soal serang udara media. Ya, itu juga diperlukan. Ya, juga tentu dengan kualitas caleg-calegnya. Kemudian narasi-narasi yang dibangun. Pendek kata semua ini kita lakukan total football. Kalau main bola itu total, secara total ya kita kerjakan. Tentu pada akhirnya nanti publik akan menilai seperti apa. Nah, oleh karena itu kami meyakini kita akan tembus 2024 ini mudah-mudahan dukungan dan doanya Reinhard. Mudah-mudahan PAN bisa 2 digit pada pemilu 2024 mendatang. Oke, Bang Zulhas kembali ke soal capres-cawapres. Ini kita kembali lagi nih ke soal itu karena itu yang kemudian juga sekarang masih menarik sekali untuk diperbincangkan. Ketika kemarin di Medan, nah ini kan juga ramai nih Bang. Bang Zulhas juga langsung tersenyum kemudian mengingat itu. Ada 2 menteri yang hadir, ini capres-cawapres gitu. Ada Pak Erick Thohir, ada Bang Zulhas juga di sana. Iya, memang saya ngajak. Apa maksud dari pernyataan itu sebetulnya Bang? Kan Pak Erick salah satu yang muncul dan teman-teman di daerah ini kedekatan Pak Erick itu juga karena komunikasinya, ya intent pertemuan, ya ada beberapa yang sudah sangat dekat seperti Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Pak Erick dari Lampung, saya juga dari Lampung ya. Nah itu ada kedekatan-kedekatan. Ya, tentu teman-teman kader-kader di daerah ada keinginan. Kan dalam politik ini kan nggak ada yang pasti. Kalau ketua umum tidak mungkin, tidak bisa dalam realitanya, maka kira-kira ada alternatif A, ada alternatif B. Nah salah satu yang teman-teman daerah itu muncul sekarang ini namanya Erick Thohir. Gitu. Apa yang disampaikan oleh pengurus-pengurus daerah terkait dengan nama Pak Erick Thohir ini Bang Zulhas? Ya Pak Erick Thohir diharapkan paling enggak kalau tidak bisa ketua umumnya yang maju, ya paling enggak orang nomor 2 dari kita, kira-kira itu. Permintaan teman-teman dari daerah, khususnya Sumatera. Karena Pak Erick ini kan dari Sumatera kan, dari Lampung. Lampung sudah minta, Sumatera Utara juga minta, gitu. Itu yang. Ya. Untuk cawapres artinya? Untuk nomor 2, iya. Oke. Jadi dinamika internal di PAN juga menarik ya Pak sebetulnya kalau soal nama-nama. Karena gini Reinhard ya, di PAN ini kan bukan komando kan. Di PAN ini kan ya. kami itu setara gitu. Setara. Ketua umum juga bisa diprotes, bisa dikritik, nggak apa-apa gitu. Semua orang bisa bersuara. Setiap orang bisa ngomong setuju nggak setuju. Semua orang bisa menyampaikan usulnya, boleh. Itu di Partai Amanat Nasional begitu. Jadi partai kami sangat terbuka, gitu. Ya duduk bareng sama tinggi ya, nggak ada. Kami itu ada kesetaraan itu di Partai Amanat Nasional tuh. Mungkin itu teman-teman banyak bergabung itu nyaman, nggak ada lebih tinggi satu dengan yang lain gitu.
Makanya artis banyak yang datang, TNI banyak yang datang, kiai-kiai banyak yang datang tempat kita gitu ya. Nah, siapapun bisa berpartisipasi, siapapun bisa mengusulkan pikiran-pikirannya, siapapun bisa menyampaikan segala hal yang dianggap baik. Pada saat nanti baru diambil keputusan. Itu. Kalau kemudian suara yang tadi Bang Zulhas katakan dari daerah banyak menyuarakan Pak Erick Thohir begitu untuk posisi nomor 2, apakah itu kemudian juga sudah dibawa ke KIB? Karena kan PAN juga sekarang kan bagian dari KIB. Nah itu tentu begini, pada saatnya nanti Partai Amanat Nasional akan menyampaikan usulan-usulan. Misalnya kita usulkan ini Pak Erick, Pak Ganjar, siapa lagi gitu ya. Zulkifli Hasan, terus apa lagi nanti. Tentu di sana juga akan nyampaikan berunding kan. Ya berundingnya tidak mudah pasti kan. Gitu. Ya itu nanti kalau ketemu 10 nama, lama-lama tinggal 6, lama-lama tinggal 4. Ya kan, nah, lama-lama kan bisa 2 gitu loh. Kan katanya sudah mengerucut Bang, artinya sekarang namanya sudah berapa sebetulnya yang dipegang oleh KIB? Baru kita kan, tapi yang lain kan beda lagi. Gitu. Tentu Golkar maunya Pak Erlangga kan gitu. P3 juga tentu juga punya gitu. Ya tentu nanti kan berembuk. Apakah satu hari kelar? Ya betul tentu panjang itu prosesnya. Ingat sekali lagi Pak Maruf kan setengah jam terakhir baru dapat kesimpulan. Gitu. Jadi kalau yang kira-kira ini akan panjang. Kalau yang mengerucut di PAN sekali lagi di kita, tadi udah nggak banyak lagi. Sudah mulai Jawa Tengah ada Pak Ganjar, Sumatera ada Pak Erick gitu ya. Di Padang memang masih ada nama Pak Anies gitu. Oke. Ya. Yang terbaru juga yang tadi sempat sudah kita bahas ya sebentar Bang Zulhas. Perpindahan Pak Ridwan Kamil ke Golkar, artinya kan masuk juga ke KIB. Ya. Kita tahu juga sebetulnya beberapa elit PAN sempat mengatakan juga mendekati begitu atau dengan Pak Ridwan Kamil. Bagaimana respon Bang Zulhas? Dengan Ridwan Kamil, bahkan saya jatuh cinta ya. Ridwan Kamil itu Gubernur Jawa Barat hebat. Pikiran-pikirannya itu membuat Jawa Barat maju gitu. Layak untuk jadi presiden. Begitu juga Ganjar gitu ya. Memimpin provinsi yang besar dan maju. Kalau ditanya di Jawa Tengah itu 96% senang gitu. Juga Pak Anies lulusan Harvard ya. Juga punya kualitas memimpin DKI gitu. Jadi kita ini banyak orang ya, orang-orang hebat. Dan itu kita apresiasi. Oleh karena itu saya jatuh cinta sama Pak Ridwan Kamil, saya juga ajak bicara ya gitu. Tapi kan beliau sekarang sudah menjatuhkan pilihan. Tentu kita hormati, kita hargai. Bukan berarti kalau Kang Emil sudah di Golkar terus kita jadi pisahkan, enggak. Pertemanan tetap. Itu kan jalan untuk memajukan Indonesia kan. Ya kan pintunya banyak, dia pakai pintu ini ya nggak apa-apa. Toh nanti bisa ketemu juga di mana ujungnya gitu. Nah oleh karena itu saya ucapkan selamat bergabung pada Kang Emil di Golkar, ya persahabatan kita tetap kerjasama dan sebagainya, tentu tidak ada yang berubah dari situ. Tidak kecewa Bang Zulhas? Ya sebagai ketua umum partai, ya tentu dong. Lah, coba kalau ke saya kan gitu. Ya, tapi kan Kang Emil sudah punya pertimbangan yang lain, ya kan. Mungkin juga di kita juga ada pertimbangan lain. Dan saya kira ini memang yang terbaik, gitu. Oleh karena itu kita hormati dan kita ucapkan selamat Golkar dan Kang Emil. Oke, sedikit lagi Bang Zulhas soal reshuffle yang kalaupun nanti terjadi ya, apakah itu nanti akhir bulan ini kah atau mungkin Februari awal atau kapanpun itu akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sekali lagi sikap PAN bagaimana? Iya, sekali lagi kalau reshuffle atau juga menyiapkan kader yang lain misalnya. Kalau reshuffle itu terserah beliau lah. Saya juga dulu nggak pernah nyiapin diri, tiba-tiba ditugasin aja. Betul ditugasin aja jadi Mendak kan? Kan dulu saya usulkan kan ada Mas Riz, ada sekjen saya, ada Pak Asman, ada Pak Yoga gitu. Yang mana aja gitu. Ya, tapi terakhir kan ditugaskan ketua umumnya saya gitu. Ya nanti kalau reshuffle ya terserah beliau. Apapun. Kalau penugasan PAN itu selalu siap. Asal untuk merah putih kan kita siap. Oke, jadi kalau penugasan ya siap-siap saja sebetulnya ya. Kader juga sebenarnya ada ya. Kalau kader PAN banyak. Banyak. Mau apa juga ada siap. Ada rencana kemudian menarik tokoh yang lain tidak, Bang Zulhas, untuk masuk ke PAN? Kalau kemudian Ridwan Kamil gagal misalnya, tidak jadi bergabung ke PAN. Ya, ada nama-nama yang lain? Sudah banyak kan, tinggal momentum aja. Sudah banyak. Tadi yang nyapa-nyapa kan sudah ada.
Oke. Udah banyak, cuma nanti kan ada momentumnya pas ini gitu. Oke. Ya kan, kan politik ini kan selain tepat waktu, itu yang paling penting. Gitu. Harus momentumnya pas juga. Artinya ada kemungkinan Pak Erick Thohir kemudian bergabung ke PAN misalnya? Dalam politik semua bisa, ya kan? Ya, semua bisa. Ini kalau jawaban politisi senior ini Bang Zulhas ini. Kita tunggu aja waktunya. Kita tunggu waktunya ya Bang Zulhas. Ya. Oke, terakhir Bang Zulhas, sebagai politisi Anda sudah banyak malang melintang ya, menjabat ketua MPR, wakil ketua MPR, menteri 2 kali. Apalagi yang kemudian ada di bayangan Bang Zulhas kalau bicara soal ke depan gitu, secara pribadi? Ya saya ditanya banyak teman, apa sih cita-cita Bang Zul dan apa sih yang paling membahagiakan? Nah, Reinhard, saya ini ketua MPR sudah, menteri pernah, sekarang Mendak gitu ya. Ketua umum partai udah kedua nih. Gitu. Jadi apa cita-cita saya? Saya itu bahagia sekali kalau bisa kumpul sama cucu saya. Saya udah punya cucu 7 gitu. Jadi ya cita-citanya kalau bisa lebih banyak kumpul kepada keluarga lah. Ambisi politik sudah selesai atau masih ada Bang? Ya mau apa lagi, Pak? Ya yang paling penting bagaimana profesi saya ini, politik sekarang ini bisa memberikan manfaat yang besar-besarnya bagi publik. Kalau enggak buat apa juga gunanya, buat apa juga gitu. Kan saya sudah 61 tahun. Kalau betul-betul profesi ini bisa merubah sesuatu yang baik, yang kurang baik jadi baik, ya, yang belum baik jadi baik gitu. Bisa buat keadilan, kesetaraan, tentu itulah cita-cita saya. Gitu. Cita-cita saya itu, misalnya baru saya kasih contoh satu. 50 tahun lebih petani itu selalu pihak yang dirugikan. Ya, dengan pemerintah tentu akan menjaga inflasi tidak naik. Tapi selama ini yang korban itu petani. Gitu. Oleh karena itu petani itu datanya bukan kata saya, cek BPS. Kalau zaman saya umur 6 tahun, petani itu punya kebun, punya sawah, ya kan. Nah sekarang 50 tahun kemudian, petani itu udah nggak punya kebun, nggak punya sawah. Petani berubah menjadi buruh tani. Apa yang sebabnya? Misalnya satu pasal, harga beli pemerintah itu harga eceran tertinggi. Gabah 4.450 paling tinggi. Padahal 4.400 nggak ada lagi itu harga. Nah, karena ini kita balik. Kemarin saya rapat atas, presiden setuju. Sekarang pemerintah akan beli harga beras semurah-murahnya 4.500. 4.450. Jadi sekarang gabah bisa beli 6.000, beras beli 10.000, artinya petani dapat harga yang baik. Itu saya ada gunanya. Gitu ya. Bermanfaat bagi banyak orang kira-kira begitu ya Bang Zulhas. Belum yang lain-lain masih banyak yang kita urusi. Itulah cita-cita saya. Menarik. Terima kasih banyak Bang Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional sudah hadir di Studio Talk Politik with Reinhard. Kita tunggu momentum. Kalau tadi Bang Zul katakan, politik ini soal momentum. Nggak lama lagi. Kejutan-kejutan akan terjadi. Kita akan tunggu kejutan apa yang akan diberikan oleh PAN dan juga Koalisi Indonesia Bersatu. Demikian wawancara saya dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Talk Politik with Reinhard. Saya Rehat Sirait, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Yeah.